Pertama-tama, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu conveyor. Jadi, conveyor merupakan suatu sistem mekanis yang digunakan untuk memindahkan suatu barang atau material dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara otomatis dan kontinu atau terus-menerus. Conveyor itu ada banyak banget jenisnya, mulai dari belt conveyor, chain conveyor, dan sekarang kita bakal bahas free betting conveyor. Apa itu free betting conveyor? Jadi, secara sederhana, free betting conveyor merupakan conveyor yang menggunakan getaran, atau lebih tepatnya, sebuah sistem mekanis yang digunakan untuk memindahkan barang atau material dari satu tempat ke tempat yang lainnya secara terus-menerus atau kontinu dan otomatis menggunakan suatu getaran. Prinsip dari free betting conveyor adalah conveyor jenis ini memanfaatkan getaran dikenakan oleh wadah pengangkutnya untuk dapat memindahkan barang dengan menggunakan getaran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam prinsip kerja dari vibrating conveyor atau conveyor getar. Vibrating conveyor atau conveyor getar memanfaatkan getaran dari vibrator atau alat penggerak yang dimana dapat berupa engkol ataupun motor. Vibrator ini terhubung dengan true atau bak pengangkut yang menghasilkan suatu getaran, lalu menghasilkan suatu gerakan periodik terhadap true yang kemudian menghasilkan kecepatan dan percepatan yang berubah-ubah. Tipe atau klasifikasi vibration conveyor itu ada 4. Yang pertama itu klasifikasi berdasarkan mekanisme penggerak atau yang biasa disebut dengan drive device. Nah, drive device ini adalah pengelompokan conveyor yang berdasarkan dari sumber getarannya. Yang kedua itu ada klasifikasi berdasarkan sistem massa atau mass system yang merupakan hasil klasifikasi sesuai dengan jumlah massa bergetar dan juga keseimbangannya. Yang ketiga itu ada klasifikasi berdasarkan arah dan gerakan dari material. Nah, ini itu dilihat dari arah dari aliran materialnya dan juga caranya material itu berpindah itu bagaimana. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada klasifikasi berdasarkan aplikasi dan kegunaannya di karakteristik di industri. Nah, yang ini itu pengelompokan massa sesuai dengan fungsi penggunaan dan juga jenis materialnya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tipe klasifikasi yang pertama, yaitu klasifikasi berdasarkan mekanisme penggerak atau drive device. Di sini itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada elastic link type atau penggerak batang elastis yang menggunakan batang elastis dan rod spring yang digerakkan oleh force eccentric. Yang kedua itu ada inertial vibration type atau getaran inersia yang dipercepat oleh exciter inersia barat eccentric yang menghasilkan gaya sentrifugal. Yang ketiga itu ada electromagnetic vibration type yang menggunakan electromagnetic exciter yang kalinya itu menggunakan gaya tarik secara periodik yang membuat rootnya itu bergetar. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu ada piezoelectric actuated conveyors atau SFC modern yang menggunakan aktuator piezoelectric. Baiklah, selanjutnya yang kedua saya akan menjelaskan klasifikasi berdasarkan sistem massa. Yang pertama itu single mass frame bracing conveyor yang hanya menggunakan true yang bergetar. Nah, gaya getarannya ini langsung ditransmisikan ke dasar yang cenderung ringan. Yang kedua itu ada two mass resonance vibration conveyor yang mengandung true dan juga contrabalas, seimbang secara dinamis, getaran dasarnya diminimalkan dan efisiensinya itu tinggi. Yang ketiga itu ada three mass resonance vibration conveyor. Nah, yang ini itu lebih kompleks dan seimbang sepenuhnya. Stroke variabelnya itu rendah dan rendah kebisingan juga, cocok untuk jalur yang panjang dan kebutuhan shock absorption yang minimal. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu klasifikasi berdasarkan arah dan gerakan material. Yang pertama itu ada horizontal and slightly inclined or declined conveyors. Yang ini itu digunakan untuk mengangkut, mendatar, atau dengan sedikit sudut naik atau turun hingga 5 derajat. Yang kedua itu vertical vibration conveyor. Nah, ini itu digunakan untuk pengangkutan vertikal yang pencakupannya umum itu disebut. Yang ketiganya itu sliding atau throwing motion. Nah, yang sliding ini itu materialnya itu bergerak menggelosor gitu. Yang B itu throwing, materialnya itu dilempar sedikit demi sedikit saja. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan klasifikasi berdasarkan aplikasi dan juga karakteristik industri. Yang pertama itu ada natural frequency, yang itu sistem dua massa yang dirancang bergetar di frekuensi alami, efisiensi energi dan juga minim perawatan yang cocok untuk industri yang berat. Nah, yang kedua itu ada oscillating conveyors. Nah, yang ini itu frekuensinya itu rendah, amplitudenya itu tinggi, cocok untuk material yang besar ataupun rapuh. Yang ketiga itu ada standard duty versus heavy duty. Yang standard duty itu untuk material yang densitasnya itu rendah sampai menengah. Yang heavy duty itu untuk yang materialnya itu berat. Yang selanjutnya itu ada tube versus stroke. Yang tube itu material berada di dalam tabung tertutup hingga panjang. Yang kedua itu ada true conveyors. Yang true conveyor ini berbentuk palung terbuka dan panjang. Yang terakhir itu ada high temperature vibration conveyor. Nah, ini itu dirancang untuk material panas dan juga panjang. Yang selanjutnya itu ada karakteristik umum dari alat vibrasi conveyor. Yang pertama itu ada strukturnya sederhana, sedikit
bagiannya bergerak. Yang kedua itu kemampuannya itu multifungsi. Yang ketiga itu dia efisiensi energi. Yang keempat itu ramah lingkungan di industri yang berat. Yang kelima itu gerakan materialnya itu berbeda-beda. Yang terakhir itu kontrol getarannya baik. Kira-kira aplikasi penggunaan vibrating conveyor itu untuk apa aja sih? Nah, pada pabrik pengolahan batu bara, vibrating conveyor itu digunakan untuk mengalirkan batu bara hasil crusher menuju unit penyaringan. Sistem getar ini dipilih karena mampu menangani material keras tanpa cepat aus, berbeda dengan belt conveyor. Selain itu, getaran mampu menjaga aliran batu bara tetap stabil meskipun ukuran partikelnya itu tidak seragam. Nah, pada pabrik pengolahan pangan, misalnya nih kita menggunakan pengolahan kacang tanah. Conveyor itu bergetar digunakan untuk memindahkan kacang dan tahap pembersihan ke mesin penggorengan karena gerakannya itu berupa aliran lembut, kacang tidak mudah pecah ataupun rusak. Ada 4 prinsip dasar dalam pemilihan vibrating conveyor. Yang pertama adalah kondisi lingkungan kerja, tempat dengan ruang terbatas, dan dengan kondisi di mana chain atau belt dapat beresiko mengkontaminasi materialnya, itu cocok untuk menggunakan vibrating conveyor, seperti dalam industri makanan atau industri farmasi. Yang kedua adalah tingkat pemeliharaan dan efisiensi energi. Nah, dari vibrating conveyor, sistem getarannya itu sederhana, sehingga tingkat pemeliharaannya jauh lebih mudah dan dapat mempermudah dalam biaya operasional yang digunakan dalam penggunaannya. Lalu yang ketiga adalah sifat dan karakteristik dari materialnya, yang dimana material dengan seperti bubuk, butiran, atau bahkan benda kecil itu cocok digunakan untuk vibrating conveyor. Sifatnya juga yang mudah mengalir dan tidak lembut. Lalu yang keempat adalah kapasitas dan kecepatan dari pengangkutannya. Vibrating conveyor kecepatannya dapat diatur, di mana amplitudo dan frekuensi getarannya dapat disesuaikan agar bersamaan dengan laju produksi yang diinginkan. Vibrating conveyor pada pengaplikasian di lapangan buat apa sih? Nah, jadi pada pabrik pupuk, butiran pupuk yang keluar dari unit pengeringan dialirkan nih menggunakan vibrating conveyor menuju tahap pendinginan atau pengemasan. Vibrating conveyor dipilih karena bisa nih dari hasil pupuk tadi, karena dia bergetar sehingga tidak ada pupuk yang bergumpal. Lalu pada pabrik semen, vibrating conveyor itu dipakai untuk memindahkan cleaner yang panas dari hasil rotary clean menuju unit pendinginan. Lalu dalam unit obat pun bisa nih menggunakan vibrating conveyor karena dengan adanya getaran tersebut dan memindahkan obat tablet dengan cara yang halus. Selanjutnya kita juga harus tahu bagaimana pengaplikasian maupun perancangan vibrating conveyor pada industri tambang. Yang pertama itu yang kita tahu adalah jenis material. Jenis material yang bahannya kasar itu tuh kita harus memperhatikan frekuensi maupun amplitudonya. Jadi untuk bahan yang kasar kita tuh harus disetting frekuensi itu tinggi, amplitudenya kecil. Karena apa? Kalau misalkan bahan yang halus kita aturnya gak sesuai sama peraturan, nanti tuh bahan-bahannya akan terkumpul di bawah. Sedangkan bahan-bahan yang tidak halus itu akan naik ke atas. Terus selanjutnya untuk bahan-bahan yang kasar kita tuh harus mengatur frekuensi dan begitupun juga amplitudonya kecil. Karena apabila bahan-bahan yang kasar tidak diatur seperti itu, maka bahan-bahannya itu akan terkumpul ke bawah. Baiklah, kita masuk ke dalam perhitungan conveyor getar atau vibrating conveyor. Hal pertama yang dibutuhkan untuk dihitung pada vibrating conveyor adalah koefisien geseknya atau KD. Koefisien gesek ini merupakan perbandingan antara gaya yang dibutuhkan material untuk tertahan pada conveyor dengan gaya yang dibutuhkan untuk material berjalan. Lalu yang kedua adalah luas penampang pada material atau A. Luas penampang material ini ditujukan pada material yang berada di atas conveyor. Lalu kita hitung seberapa besar luasnya. Lalu yang ketiga adalah kecepatan daripada conveyor itu sendiri, di mana seberapa cepat conveyor dapat berjalan untuk membawa daripada material tersebut. Yang keempat adalah kecepatan dari material. Kecepatan dari material ini adalah kecepatan di mana material ikut bergerak mengikuti daripada kecepatan si conveyor tersebut. Lalu yang kelima adalah ketebalan daripada conveyor atau T. Ketebalan dari conveyor ini merujuk pada ketebalan dari belt conveyor yang ada pada conveyor tersebut. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah sudut antara puli dengan conveyor. Sudut ini adalah sudut yang terbentuk antara conveyor dengan puli. Sudut ini menunjukkan bahwa seberapa banyak traksi yang dibutuhkan untuk memindahkan suatu material di atas conveyor. Nah, setelah mendengar penjelasan-penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa alat vibrating conveyor merupakan alat pemindah material yang berdasarkan dari getaran sederhana yang efisien dan juga minim waktu perawatan. Nah, vibrating conveyor ini sendiri diklasifikasikan menjadi penggerak, sistem massa, arah penggerak dari material, dan juga pengaplikasiannya pada industri. Karena fleksibilitasnya yang tinggi, vibrating conveyor ini dapat ditemukan di banyak macam industri, contohnya industri makanan, industri kimia, dan juga industri alat berat. Hal ini tidak dapat ditemukan dikarenakan alat vibrating conveyor ini selain memiliki fungsi utama, yaitu memiliki fungsi tambahan juga sebagai pendingin dan juga sebagai pemisah dari material.
Siapa kamu? Aku Aika, tugas kamu dari masa depan. Lantas katakanlah kalau aku percaya.